Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita membahas tentang latihan yang saya berikan di minggu-minggu sebelumnya, yaitu tentang buatlah algoritma menghitung luas dan keliling lingkaran. Yang nomor pertama ya. Nah, di sini saya akan membuat dalam dua notasi penulisan algoritma. Yang pertama menggunakan pseudocode, yang kedua menggunakan flowchart. Ini sebenarnya sangat gampang sekali ya, teman-teman. Oke, saya membahas menggunakan pseudocode. Ya. Di pseudocode itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama apa, teman? Algoritma. Nah, ini namanya. Nah, kita buat namanya hitung reka lingkaran. Maksudnya hitung luas dan keliling lingkaran. Nah, kemudian kita masuk lagi ke bagian deklarasi. Ya. Ini saya bagikan dengan di bagian ini, deskripsi gitu ya. Jadi di deklarasi ini Anda harus pahami dulu luas lingkaran dan keliling lingkaran. Luas lingkaran ada variabelnya luas, ada variabelnya R. Keliling lingkaran ada variabelnya keliling, ada variabelnya R. Jadi kita definisikan luas, keliling, R. Kita buat nilainya di sini numerik. Ya, ini boleh ya. Pakai numerik boleh, nggak apa-apa. Karena numerik itu juga menjelaskan dia tipenya angka. Kemudian di bagian deskripsi, ini saya boldkan saja ya, teman. Sekarang kan semuanya. Ya, biar nampak 3 bagiannya itu. Kemudian bagian deskripsi, di sini ada tahapan input, ya, tahapan input. Jadi ini saya kasih gambar gini sebagai apa, untuk komentar aja, ini nggak diproses. Tahapan input. Tahapan input kita boleh pakai read. Kemudian kita buat yang diinput adalah R. Ya. Kemudian pada luas lingkaran kan diperoleh itu rumusnya luas sama dengan PR kuadrat. Jadi yang dicari itu adalah luas. Nah, yang diinput adalah apa? Ya nilai P-nya, nilai R-nya gitu. Nah, nilai P kan udah jelas 3,14. Jadi tidak perlu diinput lagi, tinggal digunakan. Sedangkan nilai R kan belum diketahui. Oleh sebab itu harus di input. Maka itu di sini kita inputkan cuma R-nya saja. Begitu juga untuk kelilingnya, teman. Kemudian tahapan proses. Tahapan proses itu apa? Nah, kita diperoleh dari tahapan proses. Luas diperoleh dari PR 3,14 dikali R dikali R. Keliling diperoleh dari 3,14 2 dikali 3,14 dikali R. Nah, ini dia rumusnya. Ya. Kemudian tahapan apa lagi, teman-teman? Tahapan output. Tahapan output ini untuk menampilkan. Ya. Ini saya pisahkan. Ada tahapan input ini read R, ada tahapan proses luas dan keliling diproses. Kemudian ada tahapan output. Tahapan output ini kenapa harus kita lakukan juga, kita buat juga? Tujuannya untuk menampilkan. Ya. Tujuannya untuk menampilkan ya. Menampilkan apa? Menampilkan hasil proses. Hasil prosesnya apa saja? Ya. Kita buat luas. Oke, begini. Keliling. Nah, begini dia. Right luas, right keliling. Berarti kita menampilkan luas, kemudian kita tampilkan juga keliling. Boleh ya.
Nah, ini merupakan jawaban dari pseudocode ya, dari yang minggu sebelumnya. Nah, bagaimana kalau ini kita buat dengan menggunakan flow chart, ya, bagan alir. Baik, saya akan gambarkan di sebelahnya. Ya, di sini saya menggunakan pakai shape saja, ya teman-teman. Pakai shape saja. Ini untuk ini saya apakan dulu ya. Coba mulai ini ya. Tahapan mulai ini selesai. Oke. Kemudian saya gambarkan lagi inialisasi. Inialisasi itu penggunaan variabel. Ya. Variabelnya apa saja? Variabelnya ada luas, keliling, R. Diberikan nilainya 0. Sama dengan 0. 0 itu maksudnya untuk variabel luas, untuk variabel keliling, untuk variabel R nilainya diperoleh nilainya 0. Nah, di flowchart itu ada aliran data. Aliran datanya itu ya dari atas menuju ke bawah. Ini maksudnya. Nah, ini inialisasi. Inialisasi ini tahapan untuk mendefinisikan semua variabel yang kita gunakan di dalam program. Selanjutnya kita lakukan tahapan input. Tahapan input kita menggunakan simbolnya ini. Mana dia ini ya? Ini dia. Read R. Ya. Artinya kita menginputkan nilai R. Oke. Tahapan input ini read R gambarnya ini kotak jajaran genjang untuk mengilustrasikan read R di sini ya, teman-teman. Sedangkan ini luas ini untuk mengilustrasikan yang di sini. Nah, oke. Kemudian kita menginputkan R, nilai R. Kemudian apalagi ini untuk menghitung ini. Ya, kita inputkan. Maaf, kita masukkan gambar proses. Gambar proses itu gambar kotak persegi panjang begini. Ya, boleh kita buat agak besar. Oke, begini dia. Oke, ini dia, teman. Nah, kita kopikan aja ini ke sini. Oke, ini dia. Nah, ini kita buat aja sama dengan boleh. Nah, beginilah dia. Oke. Ini untuk memproses. Yang diproses ada dua, luas dan keliling. Ya, rumusnya sama, ini yang penting rumusnya. Kemudian tahapan akhir yaitu menampilkan. Nah, menampilkan kita ambil aja dari simbol ini. Nah. Right. Luas. Kita mungkin agak besarkan teman-teman ya. Nah, seperti ini. Boleh kita buat 2 kali juga boleh. Tapi sebaiknya 1 kali aja deh. Seperti ini. Kita buat agak besar. Luas keliling. Nah, begini. Nah, kita besarkan lagi. Seperti ini. Ah, ini dia.
Nah, ini dia. Baru kita akhiri. Selesai. Ini gimana nih simbolnya? Nah, ini dia. Jadi perhatikan, ini jawaban dari latihan Anda beberapa minggu sebelumnya. Yang pertama ini pseudocode ini. Yang kedua ini flowchart. Jadi mulai definisikan variabel luas, keliling, dan R sama dengan ini. Cuma bedanya ini numerik. Numerik ini artinya data angka, ini langsung angka 0. 0 artinya nilainya kosong. Kita butuh untuk menginputkan data R, ya, nilai R diinputkan, read R. Kemudian luas sama dengan 3,14 dikali R dikali R. Nah, berarti ini yang diproses untuk mencari luas, pi R kuadrat. Untuk mencari keliling 2 dikali pi R, gitu maksudnya. Nah, ada mungkin beberapa dari Anda membuat variabel namanya pi, kemudian didefinisikan pi, kemudian diberikan nilainya 3,14, kemudian diproses di sini dengan langsung aja pi dikali R gitu. Bisa, boleh. Tapi kalau saya menyarankan kalau nilainya sudah fix, tetap nggak perlu pakai variabel, langsung aja dia 3,14. Nah, itu tadi maksudnya. Kemudian tahapan ketiga yang ini menampilkan luas dan keliling, ini dia. Right, luas, keliling gitu. Ya. Nah, seperti inilah dia flowchart dari pembahasan kita minggu sebelumnya. Dan diakhiri dengan selesai gitu. Nah, suatu flowchart itu memiliki mulai dan diakhiri dengan selesai. Ya, paham ya teman-teman ya. Nah, ini pembahasan yang nomor 1. Saya harapkan Anda bisa memahami pembahasan ini ya, dengan menonton video yang saya berikan ini. Mudah-mudahan video ini memberikan pengetahuan kepada Anda tentang pembelajaran algoritma, ya, logika dan algoritma, khususnya menggunakan pseudocode atau flowchart. Nah, ini masih yang pembahasan sangat sederhana sekali ya, menghitung luas dan keliling lingkaran gitu. Di sini kan ada dan, berarti dan itu kita hitung dua-duanya, luas dengan lingkaran, kelilingnya. Nah, jadi di sini kita prosesnya sekalian, hitung keliling, hitung luas, kemudian kini kita tampilkan dua-duanya, luas dan keliling. Ya. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan kepada Anda ya. Oke teman-teman, mohon dukungannya dengan klik subscribe dan klik like, dan mudah-mudahan Anda bermurah hati untuk men-share-kannya di media sosial Anda ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.